Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frihatati Siswi Nasution dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi stratifikasi sosial dan dasar-dasar stratifikasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Absir. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang stratifikasi sosial. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi berasal dari kata strata atau tingkatan. Stratifikasi sosial adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat dalam berbagai tingkatan. Ukuran yang digunakan adalah kekayaan, pendidikan, keturunan, dan kekuasaan. Max Weber menyebutkan bahwa kekuasaan itu adalah hak istimewa dan prestise menjadi dasar terciptanya stratifikasi sosial. Adanya perbedaan membuat manusia dapat disusun secara bertingkat. Nah, yang kedua, saya akan membahas atau menyampaikan mengenai dasar-dasar dari stratifikasi sosial. Yang pertama, ada dasar ekonomi. Dasar-dasar stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi, yaitu status ekonomi yang dimilikinya masyarakat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada golongan atas, seperti orang kaya, pengusaha, penguasa, atau orang yang memiliki penghasilan besar. Nah, yang kedua, ada golongan menengah, seperti pegawai, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Yang terakhir, yaitu golongan bawah, seperti buruh tani dan budak. Poin yang kedua, poin B, yaitu dasar pendidikan. Adalah orang yang berpendidikan rendah menempati posisi terendah berturut-turut hingga orang memiliki pendidikan yang tinggi. Yang C, dasar kekuasaan. Stratifikasi jenis ini berkaitan dengan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin besar wewenang seseorang, maka semakin tinggi pula strata sosialnya. Penggolongan yang jelas atau yang paling jelas tentang stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan dapat dilihat dalam dunia politik. 1. Macam-macam stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu berdasarkan kedudukan, kekayaan, kekuasaan, atau kehormatan. Berikut jenis-jenisnya. 1. Stratifikasi sosial tertutup. Berpindah ke status sosial sangat sulit atau tidak mungkin. Biasanya berdasarkan keturunan, contohnya sistem kasta di India. 2. Stratifikasi sosial terbuka. Setiap orang bisa naik atau turun status sosial melalui usaha, berdasarkan pendidikan, pekerjaan, prestasi, dan ekonomi, contohnya masyarakat modern. 3. Stratifikasi sosial campuran. Gabungan antara sistem tertutup maupun sistem terbuka. Dalam bidang tertentu tertutup, tetapi di bidang lain terbuka. Contohnya, masyarakat yang menghormati keturunan bangsawan tetapi tidak memberikan kesempatan pendidikan dan pekerjaan. 2. Fungsi-fungsi stratifikasi sosial antara lain. 1. Menempatkan seseorang sesuai kemampuan dan perannya. Contohnya, membantu masyarakat memberi tugas berdasarkan keahlian, pendidikan, atau kompetensi. 2. Mendorong motivasi untuk berprestasi. Contohnya, adanya perbedaan status dapat memotivasi individu atau bekerja lebih keras agar memperoleh kedudukan yang lebih baik. 3. Menciptakan keteraturan sosial. Contohnya, setiap lapisan memiliki hak, kewajiban, dan peran yang berbeda sehingga kehidupan masyarakat lebih teratur. 4. Mempermudah pembagian kerja. Contohnya, stratifikasi sosial membantu menentukan siapa yang menjalankan tugas tertentu dalam masyarakat. 5. Menjadi sarana pengadilan sosial. Contohnya, status dan peran sosial mendorong anggota masyarakat untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku. 6. Menentukan penghargaan sosial. Masyarakat dapat memberikan penghargaan atau pengakuan kepada individu yang memiliki jasa, prestasi, kedudukan tertentu. Baik, itulah penyampaian beberapa materi dari kelompok 2.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.